Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita bertemu lagi dalam Mutiara Sabda tanggal 2 Mei 2025. Marilah kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil diambil dari Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dari Injil Yohanes bab 6 1 sampai dengan 15 menjelaskan bahwa perumpamaan pokok anggur yang benar. Yesus sebagai pokok dan murid-muridnya sebagai ranting. Ayat-ayat ini menjelaskan atau memekarkan pentingnya tinggal di dalam Kristus untuk berbuah. Dan bagaimanapun buah yang tetap dapat dihasilkan melalui ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Yesus adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat-ayat ini menggambarkan bahwa pentingnya hidup yang menghasilkan buah dan pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Barang siapa tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Di luar Kristus, orang tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menekankan pentingnya persatuan dengan Kristus untuk menghasilkan buah yang berguna bagi orang lain
Dan buah dari persatuan dengan Kristus adalah kekudusan hidup dan buah yang tetap. Yesus menunjukkannya dengan cintanya kepada kita semua, dengan memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Cinta Kristus adalah contoh untuk mereka juga mengasihi satu dengan yang lain. Dalam Injil Yesus ini, Yesus juga memilih murid-muridnya agar mereka pergi dan menghasilkan buah-buah mereka yang tetap. Ini menunjukkan bahwa murid-muridnya memiliki tujuan untuk membawa orang lain kepada Kristus yang berdampak positif di dunia nyata, mulai dari kehidupan dalam keluarga, dalam gereja, dan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita secara nyata. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Amin.